Halo, Assalamualaikum teman-teman semuanya. Balik lagi di channel One Learning. Pada bagian yang ketiga ini, kita akan membahas tutorial SQL Database ya. Series belajar kita terkait dengan pembelajaran SQL Query. Saat ini kita akan melanjutkannya masih dalam ruang lingkup DDL Syntax menggunakan SP Rename. Sebelumnya, teman-teman, di sini di pertemuan sebelumnya ya, teman-teman udah bahas create dan alter. Nah, kita akan melanjutkannya di rename ya. Nanti akan secara bertahap kita akan melakukan query-query yang ada pada sintaks SQL Server. Nah, untuk merename kolom, jadi kita bisa melakukannya menggunakan SP rename. SQL Server ini sudah menyediakan standar store procedure, disebutnya SP_rename. Nah, SP_rename ini tugasnya untuk merubah nama dari user yang dibuat. Ya, nah nama-namanya apa aja? Ada nama kolom, ada nama database, nama table ya, gitu ya. Nah, ini bisa kita lakukan dengan SP rename. Nah, sintaks untuk merubah nama kolom menggunakan sintaks apa yang tadi ya? Exec SP_rename. Nah, ini skemanya teman-teman. Jadi kita deklarasikan dulu nama tabelnya apa, terus nama kolom yang mau dirubah apa dari table yang existing. Setelah itu baru nama kolom yang barunya apa gitu ya. Nah, kita akan praktekin untuk SP rename merubah kolom date of birth menjadi birth. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam query SQL servernya. Nah, exec xp rename ini jangan lupa teman-teman pakai petik ya untuk merubahnya. Nah, ini sebelumnya date of birth, lalu teman-teman rubah menjadi birth. Ya, query-nya bagaimana? Query-nya seperti ini. Ya, setelah itu teman-teman execute. Karena saya sudah merubahnya, maka di sini no item by name ini. Nah, saya akan kembalikan lagi misalnya person yang birth. Saya balikin dulu ya, teman-teman. Date of birth. Salah ini. Nah, gini teman-teman. Date of birth. Nah, ini saya kembalikan menjadi birth ya. Teman-teman bisa buka di sini date of birth ya. Nah, sekarang prakteknya gimana? Saya akan coba dari awal. Exec SP_rename. Yang mau dirubah apa? Nama kolomnya dulu nih, pakai petik ya. Persons, titiknya apa? Untuk mengambil nama kolomnya. Nama kolomnya adalah date of birth. Koma, nama kolom yang barunya apa? Nah, teman-teman, di sini sudah ada skema nih. Ya, SP rename, object name-nya apa, nama name yang barunya apa? Misalnya bird. Pakai string ya. Di sini kita pakai string bird. Oke. Typo nih. Gini ya, teman-teman ya. Nah, ini baru kita jalanin lagi. Kita running, kita execute. Yang awalnya di sini date of birth, seharusnya dia berubah menjadi bird. Sekarang kita refresh. Nah, maka dia akan berubah namanya menjadi bird. Itu fungsi dari sintaks SP_rename. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami hal ini. Selanjutnya, untuk praktek selanjutnya adalah rename atau SP rename ini sintaks untuk merubah nama table juga bisa ya teman-teman ya. Misalnya, kita salah dalam membuat table saat membuat table. Nah, untuk merubahnya menggunakan query SP rename caranya cukup mudah. Sintaksnya cukup seperti ini doang. Ya, exec SP_rename, nama table sebelumnya apa, terus table yang mau dirubah nama barunya apa. Sekarang kita praktekin nih di sini. Yang ini kita hapus. Di sini kita punya table namanya persons. Huruf P-nya besar nih. Ceritanya saya mau rubah menjadi huruf kecil semua. Kita jalani nih exec xp_rename ya. Nama tabel sebelumnya apa? Misalnya P persons ya. Terus dirubah ke seperti ini gitu ya. Nah, persons kita rubah P besar menjadi P kecil. Kita execute. Oke,
Caution name called break ya. Nah, ini bisa untuk kita lakukan seperti ini. Oke, nama persons-nya akan berubah. Ini kalau belum bisa ke refresh, klik kanan di sini aja nih teman-teman. Klik kanan, kita refresh. Nanti kita buka lagi. DB testing, nama tabelnya. Nah, jadi huruf kecil semua nih teman-teman ya. Jadi manfaat dari sp_rename bisa merubah nama kolom, bisa merubah nama table gitu ya, juga nama table database-nya. Oke teman-teman semuanya, ini aja yang bisa saya sharing untuk SQL Query Rename. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sorry kalau ada salah-salah kata. Sampai ketemu di part berikutnya. Terima kasih. Salam dari Mas Awan. Kali ini dari Mas Awan ya. Halo, Assalamualaikum teman-teman semuanya. Balik lagi di channel One Learning. Pada bagian yang ketiga ini kita akan membahas tutorial SQL Database ya. Series belajar kita terkait dengan pembelajaran SQL Query. Saat ini kita akan melanjutkannya masih dalam ruang lingkup DDL Syntax menggunakan sp_rename. Sebelumnya teman-teman di sini di pertemuan sebelumnya ya, teman-teman udah bahas create dan alter. Nah, kita akan melanjutkannya di rename ya. Nanti akan secara bertahap kita akan melakukan query-query yang ada pada sintaks SQL Server. Nah, untuk merename kolom, jadi kita bisa melakukannya menggunakan sp_rename. SQL Server ini sudah menyediakan standar store procedure, disebutnya sp_rename. Nah, sp_rename ini tugasnya untuk merubah nama dari user yang dibuat. Ya, nah nama-namanya apa aja? Ada nama kolom, ada nama database, nama table ya, gitu ya. Nah ini bisa kita lakukan dengan sp_rename. Nah sintaks untuk merubah nama kolom menggunakan sintaks apa? Yang tadi ya, exec sp_rename. Nah ini skemanya teman-teman. Jadi kita deklarasikan dulu nama tabelnya apa, terus nama kolom yang mau dirubah apa dari table yang existing. Setelah itu baru nama kolom yang barunya apa, gitu ya. Nah, kita akan praktekin untuk sp_rename merubah kolom date of birth menjadi birth. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam query SQL servernya. Nah, exec sp_rename ini jangan lupa teman-teman pakai petik ya untuk merubahnya. Nah, ini sebelumnya date of birth, lalu teman-teman rubah menjadi birth. Ya, query-nya bagaimana? Query-nya seperti ini. Ya, setelah itu teman-teman execute. Karena saya sudah merubahnya, maka di sini no item by name ini. Nah, saya akan kembalikan lagi, misalnya person yang birth. Saya balikin dulu ya, teman-teman. Date of birth. Salah ini. Nah, gini teman-teman. Date of birth. Nah, ini saya kembalikan menjadi birth ya. Teman-teman bisa buka di sini date of birth ya. Nah, sekarang prakteknya gimana? Saya akan coba dari awal. Exec sp_rename. Yang mau dirubah apa? Nama kolomnya dulu nih, pakai petik ya. Persons titiknya apa? Untuk mengambil nama kolomnya. Nama kolomnya adalah date of birth. Koma, nama kolom yang barunya apa? Nah, teman-teman, di sini sudah ada skema nih. Ya, sp_rename, object name-nya apa, nama name yang barunya apa? Misalnya bird. Pakai string ya. Di sini kita pakai string bird. Oke. Typo nih. Gini ya, teman-teman ya. Nah, ini baru kita jalanin lagi. Kita running, kita execute. Yang awalnya di sini date of birth, seharusnya dia berubah menjadi bird. Sekarang kita refresh. Nah, maka dia akan berubah namanya menjadi bird. Itu fungsi dari sintaks sp_rename. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami hal ini. Selanjutnya, untuk praktek selanjutnya adalah rename atau sp_rename ini sintaks untuk merubah nama table juga bisa ya teman-teman ya.
Misalnya, kita salah dalam membuat tabel saat membuat tabel. Nah, untuk merubahnya menggunakan query SPA rename caranya cukup mudah. Sintaksnya cukup seperti ini doang. Ya, exec SPA underscore rename, nama tabel sebelumnya apa, terus tabel yang mau dirubah nama barunya apa. Sekarang kita praktekin nih di sini. Yang ini kita hapus. Di sini kita punya tabel namanya persons. Huruf P-nya besar nih. Ceritanya saya mau rubah menjadi huruf kecil semua. Kita jalani nih exec xp underscore rename, ya, nama tabel sebelumnya apa, misalnya p persons, ya, terus dirubah ke seperti ini gitu ya. Nah, persons kita rubah p besar menjadi p kecil, kita execute. Oke, caution name called break, ya. Nah, ini bisa untuk kita lakukan seperti ini. Oke, nama persons-nya akan berubah. Ini kalau belum bisa ke refresh, klik kanan di sini aja nih teman-teman. Klik kanan, kita refresh. Nanti kita buka lagi. DB testing, nama tabelnya. Nah, jadi huruf kecil semua nih teman-teman ya. Jadi manfaat dari SP underscore rename bisa merubah nama kolom, bisa merubah nama table gitu ya, juga nama table database-nya. Oke teman-teman semuanya, ini aja yang bisa saya sharing untuk SQL Query Rename. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sorry kalau ada salah-salah kata. Sampai ketemu di part berikutnya. Terima kasih. Salam dari Mas Awan. Kali ini dari Mas Awan ya.